selalu ingat dan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Amin. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk beberapa intensi. Pertama, mohon doa bagi seorang yang akan mengikuti tes CPNS pada tanggal 4 November nanti. Syukur atas berkat, rezeki, dan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Syukur atas rahmat ulang tahun yang ke-15 dari anak Aurelia Detriani VK. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama siswi yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-29. Hari Minggu Biasa ke-29 ditetapkan sebagai Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-98 dengan tema Pergi, suruhlah mereka ke perjamuan itu. Tema ini diangkat oleh Paus Fransiskus dan tema ini berinspirasi dari Injil Matius bab 24 ayat 1 sampai dengan 14 tentang perjamuan kawin. Karena itu dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa
untuk para misionaris yang bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar lewat kesaksian hidup dan pewartaan mereka banyak orang yang bertobat dan percaya akan Allah. Agar doa, niat, dan juga intensi-intensi kita pada hari ini berkenan di hati Tuhan, terlebih dahulu kita mohon ampun dari Tuhan dalam lagu Tuhan Kasihilah Kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Puji
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sekarang kita mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang kita dapat terus merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kedakiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami berharap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes.
Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster dan siswa-siswi yang terkasih dalam Kristus, tema khotbah kita pada hari ini mengambil tema yang disodorkan oleh Bapak Paus Fransiskus berkaitan dengan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-98. Tema dari Hari Minggu Misi yaitu undanglah semua orang ke perjamuan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena hari ini adalah hari Minggu Misi, maka menjadi bahan khotbah kita pada hari ini, saya akan menceritakan tentang bagaimana kita bermisi, dan saya menceritakan misi yang saya pernah jalankan di Ghana, Afrika Barat. Kita kenal kata misi dan misionaris. Misi itu artinya tugas, dan orang yang menjalankan misi itu adalah misionaris. Dan misionaris itu ada dua macam. Ada yang pertama itu misionaris awam. Misionaris awam yaitu mereka yang bukan imam, bukan suster, bruder, atau frater, tetapi mereka merasa terpanggil untuk melaksanakan misi Tuhan, yaitu mewartakan sabda Tuhan lewat kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini, kita semua yang telah dipermandikan adalah misionaris. Lalu yang kedua, misionaris yang adalah para imam, biarawan, dan biarawati. Mereka itu adalah para suster, bruder, imam, dan juga frater yang merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas atau misi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mewartakan sabda Allah lewat kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan mereka, baik di dalam negeri maupun di dalam negeri. Jadi begini, saudara-saudari, baik di dalam luar negeri atau di dalam negeri, kita semua itu misionaris. Terkadang kita punya umat menyatakan bahwa misionaris itu harus pergi luar negeri. Tidak, di mana saja pastor atau guru itu bekerja, mereka itu misionaris. Jadi saya bermisi di Ghana, di Nenuk juga, di Indonesia saya juga misionaris, saya bermisi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa misionaris itu mereka ke luar negeri saja. Jadi kita semua ini adalah misionaris, baik awam maupun imam, bruder, suster, dan juga frater, karena ada frater kekal. Dan seorang misionaris harus meneladani atau mencontohi
hidup Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan dalam menjalankan misi itu, seorang misionaris juga harus sabar, tabah, dan juga rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika berada di Ghana, Afrika Barat, saya juga menjalankan misi seperti kita di Indonesia. Saya mengunjungi stasi-stasi, baik dengan mobil, dengan motor, maupun dengan perahu. Mobil dan motor, kalau itu kita melewati daratan. Tapi kalau kita menyeberang sungai, maka kita harus pakai perahu. Jadi kita muat motor di perahu untuk menyeberang kita, lalu setelah menyeberang kita lanjutkan lagi dengan motor untuk mengunjungi umat. Itu adalah yang pertama. Lalu yang kedua, selama bermisi di Ghana, saya juga menjalankan misi seperti di Indonesia. Dan fokus kita di Ghana adalah itu mengajar dan membaptis. Dari pengajaran iman atau katekese itu penting agar umat memahami imannya. Orang di Ghana imannya belum mendalam seperti kita di Indonesia. Katekese untuk permandian itu penting dan itu kita butuhkan 3 tahun. Setelah 3 tahun baru anak-anak bisa dipermandikan. Karena anak-anak ini berasal dari orang tua yang tidak beragama. Jadi kami tidak katakan kafir, tapi orang tua yang tidak beragama, atau kami katakan orang tua yang menganut agama tradisional. Maka kita harus mengajar mereka tentang iman atau katekese itu selama 3 tahun baru dipermandikan, dan anak-anak yang dipermandikan adalah baptisan dewasa. Seperti yang sekarang ini, itu adalah anak-anak calon sambut baru, dan harus belajar katekese 3 tahun baru dipermandikan. Lalu selain mengajar iman, kami juga harus membangun. Kita berusaha bersama umat untuk membangun gereja atau kapela. Lalu tentu saudara-saudari akan bertanya, apakah ada tantangan? Iya, tantangan tentu banyak. Tantangan yang pertama adalah di bidang pendidikan. Orang di Ghana belum bersekolah. Jadi kita sudah kursus bahasa Inggris, kita sudah tahu bahasa Inggris, tetapi harus tahu bahasa daerah. Karena nanti di kampung-kampung orang tidak tahu bahasa Inggris. Atau kalau kita tidak tahu bahasa daerah, berarti khotbah kita diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Itu tantangan pertama, pendidikan. Lalu yang kedua adalah ekonomi. Mereka masih agak miskin sedikit. Jadi untuk mau membangun satu kapela atau satu gereja, kita membutuhkan 5 sampai dengan 6 tahun baru bisa bangun satu gereja atau kapela. Lalu tantangan yang ketiga adalah tantangan geografis. Geografis ini menyangkut jalan, lalu menyangkut iklim, di mana di sana iklimnya terlalu panas, sehingga pada musim panas semua pohon mati. Lalu yang keempat adalah tantangan bentuk makanan. Makanan mereka tentu berbeda dengan kita, atau makanan mereka bahannya sama tapi pengolahannya berbeda dengan kita. Jadi itu tantangan yang keempat. Walaupun ada banyak tantangan, tapi seorang misionaris harus bertahan, seorang misionaris harus sabar, harus rendah hati, dan juga harus sabar. Kesabaran, ketabahan, dan kerendahan hatilah yang memampukan seorang misionaris untuk bisa menjalankan misi yang Tuhan Yesus percayakan kepada misionaris itu, baik itu imam, bruder, suster, frater maupun awam. Karena ada awam juga yang dikirim untuk menjadi misionaris di luar negeri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesan hari Minggu Misi sedunia untuk kita dan juga dari bacaan Injil mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama,
Panggilan menjadi imam, biarawan, dan misionaris adalah panggilan kita semua. Karena itu pada hari Minggu Misi ini diminta agar saudara-saudari, anak-anak sekolah yang masih muda bisa membangkitkan semangat untuk bergabung menjadi misionaris dengan menjadi imam, bruder, suster, atau pater. Lalu yang kedua, hendaknya kita bersikap rendah hati untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan bahwa Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kita dengar tadi Tuhan Yesus berhadapan dengan murid-muridnya yang marah terhadap kedua murid yang minta posisi. Dia katakan, kita tidak seperti pemerintah yang menggunakan tangan besi. Artinya kita tidak boleh marah-marah. Kita harus bisa mengampuni. Semoga Tuhan Yesus membantu kita semua agar kita semua mampu menjadi misionarisnya, baik sebagai awam, imam, biarawan, dan biarawati, di mana saja kita berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan kita juga diundang agar kita juga menjadi misionaris, baik imam, bruder, suster, maupun awam di mana saja kita berada. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita, sumber keselamatan kita. Bagi Sri Paul, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa
yang rela merendahkan diri untuk melayani kami. Anugerahilah kami semangat pelayanan yang rendah hati dan kabulkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Beberapa intensi lainnya kita mohon istirahat kekal untuk para arwah. Di antaranya kita ingat Bapak Thomas Breto Siubere, Marcelino Paulo, Filomena Paulo, Pascuala da Costa, beserta semua keluarga yang berada di Timor Leste. Bapak Marcelinus Bria, Mama Lucia Buik, Kakak Gabriel Luan, Kakak Matius Nah, dan Kakak Carolina Mon.
Bayi Vicente Ribeiro, Nenek Teresia Lawa, Bayi Thomas Nuat, Nenek Maria Magdalena Budi, Bayi Dominikus Laku, Nenek Teresia Ribeiro, Bayi Manuel Foni Meskita, Bayi Jose Meskita, Nenek Manuela Meskita, Nenek Juliana Mendonsa, Mama Isabu Meskita, Mama Domingas Fatima Meskita, Nenek Maria Laha dan kakak Mary Laku Meskita. Mbak Ibau, Nenek Rouk, Nenek Morufuka, Mbak Markus Taek, Nenek Rovina Lotu, Mbak Edolito, Nenek Omia, Nenek Lika, Nenek Sika, Bapak Dominikus Lito, Mama Edita Miat, Bapak Gaspar Joreng, Bapak Luis Taek, Kakak Clementina Bella, anak Edward Matius Tuan. Maria Felicia Halek, Yosef Halek, Yosef Suri, Yohanes Usboko, Mikhail Halek, Natun Maut, Rafael Halek. Kita mohon istirahat kekal untuk Bayi Yosef Tan Suhin, Bayi Petrus Usboko, Bayi Yosef Bata, Nenek Maria Manek, Nenek Delvina Usboko, Mama Agnes Sako. Opa Nikolaus Madur, Opa Benyamin Waru, Oma Elizabeth Tawul, Oma Yuliana Keke Manek, Bapak Agustinus Elor, Bapak Henrikus Ruiz, dan semua keluarga yang telah meninggal dunia. Kita juga mohon istirahat kekal untuk Bapak Stanislaus Seran, cucu Erik Seran, Ian Manek, Junior Seran, Melianus Seran, Januarius Seran, dan semua keluarga yang telah meninggal dunia. Mama Katarina Taus, Bapak Yohanes Fuk, anak Yohanes Talan, dan keluarga besar suku Bibata dan Maut Anas. Kita juga mohon istirahat kekal untuk arwah Mama Nenek Clara Pin yang genap 6 tahun meninggal dunia. Juga ada beberapa syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun yang ke-17 dari anak Maria Viane Jurike Masta. Semoga Tuhan memberi kesuksesan dalam segala yang ia butuhkan. Syukur ulang tahun ke-17 anak Lilis Oktaviani Taolim. Puji Tuhan atas rezeki dari novena 3 Salam Maria. Syukur ulang tahun ke-22 bagi anak Maria Petronella. Mohon berkat Tuhan untuk usaha yang akan dijalankan oleh satu keluarga. Mohon bimbingan Roh Kudus dalam novena 3 Salam Maria bagi sebuah keluarga. Mohon penyertaan Tuhan dalam segala pekerjaan bagi sebuah keluarga. Syukur atas rahmat ulang tahun ke-17 dari anak Bernardus Saputra Somibere. Dan juga istirahat kekal untuk kakak Julius Edo Dito. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas putramu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan memberikannya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau karena semua karyamu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu juga yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Dominikus I, serta semua rohaniwan. Ya Tuhan, terimalah ucapan syukur dari semua umat-Mu yang hadir pada kesempatan ini. Syukur atas hari ulang tahun, dan juga syukur atas segala rezeki yang telah umat-Mu peroleh dari tangan-Mu. Dan berkatilah mereka yang membutuhkan bantuan, bimbingan, dan berkat-Mu untuk usaha, karya, dan juga untuk kepentingan keluarga mereka masing-masing. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita mendoakan semua anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia. Teristimewa kita ingat mereka yang kita doakan secara khusus dalam intensi misa kita pada hari ini. Juga jiwa-jiwa di api penyucian dan juga jiwa-jiwa yang terlupakan. Tenangkan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita membagi damai Tuhan satu sama lain. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian dalam korban putra-Mu ini. Semoga kami juga dapat mengambil bagian dalam semangat pengorbanannya untuk kami terapkan pada tugas dan pelayanan kami kepada sesama, dan arahkanlah pandangan kami selalu kepada hidup abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mulai minggu depan, anak-anak sekolah masuk dalam gereja, posisi duduk langsung di depan supaya depannya kosong. Pengumuman hari Minggu biasa ke-29 tanggal 20 Oktober tahun 2024. Yang pertama, rencana kegiatan pastoral sepanjang minggu ini. Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 jam 9 pagi, rekoleksi persiapan bagi pasangan Julius Afristos Saneti dan Julieta Madera Baros, pendamping Romo Yogar. Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 jam 9 pagi, misa berkat nikah bagi pasangan Julius Afristos Saneti dan Julieta Madera Baros yang dipimpin oleh Romo Yogar. Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 jam 9 pagi, rekoleksi persiapan bagi pasangan beda gereja Sedikia Onderstamonov dan Octaviana Trianti Kali. Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, misa berkat nikah bagi pasangan beda gereja Sedikia Onderstamonov dan Octaviana Trianti Kali. Hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, persiapan misa hari Minggu biasa ke-30, sapu bersihkan gereja umat lingkungan Deborah, sapu bersihkan aula umat lingkungan COA. Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, misa hari Minggu biasa ke-30, misa di pusat paroki, jam 6 pagi, misa pertama di pusat paroki, pemimpin Romo Hendrik, Kor lingkungan Halitoko B, Ajuda OMK lingkungan Halitoko A. Jam 8 pagi, misa kedua di pusat paroki, pemimpin Pater Yohanes Eduardus SPD, Kor Asrama Santa Tresia, Ajuda Asrama SMA HTM. Jam 10 pagi, misa ketiga di pusat paroki, pemimpin Pater Tarsiato. Jam 4 sore, misa keempat di pusat paroki, pemimpin Romo Yogar, Kor umat lingkungan Talerun, Ajuda OMK lingkungan COC. Derma misa sepanjang minggu lalu, rekapan Derma Kotak Umum Rp3.348.500, Derma Kor Rp875.000, Derma Intensi Rp1.768.000, Derma Permandian Rp900.000, Derma Perkawinan Rp250.000, Derma Kotak Beredar Rp2.433.000, Derma Kematian Rp100.000, total keseluruhan Rp9.674.500. Ketiga, pengumuman lain. Pengumuman pertama kali untuk menikah Alfonsius Mesakleko dan Stefania Maria Diaraojo. Pengumuman kedua kali untuk menikah Valentinus Manik dan Regina Bendelina Mela, Santiago Barbosa Fernandez dan Jelia Suarez, Melkianus Nana dan Selviana Buik, Primus Defendibau dan Paulina Eno, Andrianus Dalung dan Mutiara Helen Angelia Lakumau. Pengumuman ketiga kali untuk menikah Yohanes Kristomus Seran dan Maria Goretti Rafu, Julius Afristos Saneti dan Julieta Madera Baros, Sedikia Onderstamonov dan Octaviana Triani Kali. Ucapan terima kasih untuk umat lingkungan Halidikin yang sudah bersihkan gereja.
Terima kasih untuk para suster yang sudah hias altar. Terima kasih untuk umat SMP Negeri Cimbana yang sudah menyanyi pada misi kedua hari ini. Terima kasih untuk ajuda, lektor, pemazmur, pembaca doa umat, dirigen, organis, para suster, dan semua pihak lain yang sudah melayani kita. Presidium Perawan Maria yang murah hati Talirun yang diketuai oleh Saudara Herbertus Mauk belum mengisi pupuknya di tempatnya. Informasi tambahan dari Pastor Paroki ditujukan kepada seluruh umat paroki. Selama Triharta Iman berjalan, diharapkan supaya semua umat menjaga dan bekerja sama dengan baik supaya Triharta Iman yang sedang berjalan ini berjalan bersama dengan pesta demokrasi yang berjalan, supaya perbedaan dalam politik tidak menjadi halangan atau tidak menjadi cecok dalam lingkungan, sehingga kerjasama dalam lingkungan tidak terrealisasi dengan baik. Untuk itu disampaikan kepada semua umat agar kejadian ini tidak terjadi, supaya kerjasama yang baik dalam lingkungan jangan jadikan perbedaan ini, supaya kerjasama di lingkungan dalam penerimaan Triharta Iman ini menjadi kacau. Sekian informasi atas perhatiannya, disampaikan limpah terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat hari Minggu Misi Sedunia yang ke-98 untuk kita semua. Pesan untuk para orang tua, jadilah misionaris untuk anak-anak di dalam keluarga. Dan pesan untuk siswa-siswi, semoga ada yang mau menjadi imam, bruder, suster, dan frater. Jadi pulang renungkan ini anak-anak sekolah, semoga ada yang menjadi imam, bruder, suster, dan juga frater. Jadi kalau mau jadi imam, bruder, suster, dan frater, sampaikan saja niat untuk Bapak dan Mama, dan kita harap Bapak dan Mama selalu mendukung. Baik, mari kita berdiri untuk mengakhiri misa ini dengan berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah sumber penghiburan menata hidup saudara-saudari dalam damai-Nya dan melimpahi saudara-saudari dengan karunia berkat-Nya. Amin. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara-saudari dari segala kecemasan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya. Semoga saudara-saudari berlimpahkan anugerah, pengharapan, iman, dan kasih, menjadi misionaris di dalam keluarga masyarakat, dengan menjadi imam biarawan, biarawati maupun awam, dan dengan sukacita dapat mencapai hidup yang kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita kembali dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin.
Bapak berdua pasti kami harus menyampaikan bahwa terima kasih banyak kami selalu setiap kali ada tanggungan baik di gereja maupun di luar lokasi. Bapak berdua kami selalu bersama-sama dengan kami ya. Itu saja yang akan saya sampaikan. Atas perhatian saya menyampaikan terima kasih dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Siaran langsung Kalau kita keluar dulu baru masuk. Sama-sama. Anak-anak SD yang masih di luar masuk sudah. Anak-anak SD yang masih di luar masuk sudah.